selanjutnya. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Semuanya sehat ya? Sudah bersemangat untuk belajar kuak ya? Ayo dibuka bukunya edisi 4 halaman 33 anak-anak. Sudah? Halaman 33 itu isinya menceritakan tentang apa anak-anak? Tentang apa itu? Judulnya apa? Makhluk-makhluk kecil di dalam sampah. Nah, pada gambar tersebut itu kuak bercerita ya. Tahukah kamu bahwa cerita kali ini juga bisa terjadi di rumahmu, yaitu tentang apa anak-anak? Sampah, betul sekali. Di situ ada gambar setumpukan sampah yang lupa dibuang oleh pemiliknya. Kemudian ada makhluk yang ada di sekitar sampah itu anak-anak yang memperkenalkan diri. Di situ ada bakteri. Ya, perkenalkan, nama saya bakteri. Itu bakteri. Kemudian apalagi anak-anak, di situ ada namanya kuman. Itu memperkenalkan diri ya. Kemudian ada lagi jamur. Itu. Sekarang baliknya anak-anak halaman 34. Sekarang kalian lihat halaman 34. Tiba-tiba ada orang yang melemparkan bau busuk. Ya, bruk itu tumpuk menjadi satu di atas sampah tadi. Kemudian 3 makhluk tadi bagaimana anak-anak? Langsung menyerbu makanan. Ayo serbu. Itu ya. Sekarang yang halaman 35 anak-anak. Pada halaman 35 itu isinya tentang apa anak-anak? Kuak menjelaskan bahwa bakteri, kuman, dan jamur itu dapat membantu proses pembusukan anak-anak. Proses itulah yang menyebabkan sampah itu baunya jadi bagaimana? Jadi berbau busuk. Nah, makanan busuk disebut juga dengan apa anak-anak? Sampah organik. Sampah organik yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup, contohnya hewan ataupun tumbuhan. Nah, itu termasuk sampah organik ya. Di situ ada gambar anak-anak. Nah, dapatkah kalian menemukan sampah organik pada gambar ini? Lingkari ya. Nah, di sini ada gambar. Tugas kalian melingkari mana saja termasuk sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari apa anak-anak? Dari tumbuhan ataupun hewan. Contohnya apa ya yang termasuk sampah organik di sini? Contohnya apa? Contohnya yaitu misalnya apa anak-anak? Ini misalnya pepaya. Nah, dilingkari. Bisa anak-anak ya? Sekarang halaman berikutnya anak-anak, halaman 36. Halaman 36. Ceritanya tentang apa anak-anak? Di situ kuak bilang bahwa proses pembusukan sampah organik itu mengeluarkan apa anak-anak? Bau yang sangat busuk. Nah, bau itu mengundang lalat untuk datang mendekat anak-anak ya. Kemudian jamur, kuman, sama bakteri tadi semakin senang karena apa? Ada temannya datang, yaitu apa? Lalat ya. Tidak hanya menyukai makanan yang busuk, lalat juga bertelur di tempat sampah, atau lalat juga senang menyimpan telurnya di sana. Nah, itu lalat di halaman 36 anak-anak. Lalatnya itu sedang bertelur di sampah tersebut ya. Sekarang halaman 37 anak-anak. Nah, coba kalian lihat halaman 37. Telur lalat itu jumlahnya sangat banyak anak-anak. Mereka itu akan menetas dalam beberapa jam. Jadi lalat setelah mengeluarkan telurnya, kemudian beberapa jam itu telur lalat bagaimana? Menetas anak-anak menjadi makhluk yang tak berkaki dan bertangan, yaitu kita menyebutnya apa itu? Belatung. Itu halaman 37 anak-anak. Jadi telur lalat itu menetas menjadi belatung. Tuh.
Umumnya orang itu baru menyadari membuang sampah ketika mencium bau busuk atau melihat makhluk-makhluk mungil di atasnya. Padahal kalau bisa, buang sampah itu secepatnya dibuang ke tempat sampah, jangan terlalu banyak ditimbun agar tidak menimbulkan apa anak-anak? Penyakit ya. Tuh. Nah, Kuak bilang anak-anak, nah masih mau menumpuk sampah di rumahmu atau hidup bersama makhluk-makhluk mungil yang diceritakan tadi? Jika tidak, segera lihat ke sekelilingmu. Adakah sampah di sekitarmu? Kalau ya, segera bersihkan dan buang ke tempat sampah. Ayo anak-anak, sekarang dibuka soal print-printannya anak-anak ya. Kita bahas bersama-sama anak-anak. Kemarin nomor berapa anak-anak? Kemarin sampai nomor 44 ya. Sekarang nomor 45 anak-anak. Makhluk-makhluk kecil yang tinggal di dalam sampah, yaitu apa tadi anak-anak? Apa saja tadi? Bakteri, terus kuman, sama apa? Jamur. Di situ ya. Lanjut 46. Bakteri, kuman, jamur dapat membantu dalam proses apa? Pembusukan. Nomor 48 anak. 47 ya. Proses pembusukan yang menyebabkan sampah makanan berbau apa anak-anak? Berbau gimana tadi? Busuk. Lanjut nomor 48. Makanan busuk disebut juga dengan apa tadi? Sampah organik. 49. Sampah organik yaitu apa? Sampah yang berasal dari makhluk hidup, yaitu sampah yang berasal dari hewan ataupun dari tumbuhan. Lanjut 50. Proses pembusukan sampah organik mengeluarkan bau yang busuk. 51. Bau busuk tadi mengundang apa? Penyakit. Ya, mengundang penyakit. Lalat-lalat banyak yang datang. Lanjut 52 anak-anak. Tidak hanya menyukai makanan busuk, lalat juga menyimpan telurnya di mana tadi anak-anak? Di sampah. Lanjut 53. Telur lalat jumlahnya sangat banyak. Mereka akan menetas dalam beberapa jam menjadi makhluk mungil yang tidak berkaki dan tidak bertangan. Maka kita menyebutnya apa tadi anak-anak? Belatung. Sampai nomor 53 saja ya anak-anak ya. Besok dilanjutkan lagi ya anak-anak ya. Sekarang dibuka buku tulisnya anak-anak. Bumita dikte 10 soal, nanti kalian tulis jawabannya saja. Oke? Siap? Nomor 1. Sebutkan 3 makhluk hidup tadi yang tinggal di sampah atau suka di tempat sampah. Sebutkan 3. Sudah? Sekarang nomor 2. Bakteri, kuman, jamur dapat membantu dalam proses apa? Sudah? Nomor 3 anak-anak. Proses pembusukan itu tadi menyebabkan sampah makanan berbau bagaimana? Sudah? Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan sampah organik. Sudah? Nomor 5. Lalat itu selain suka atau menyukai tempat sampah, itu dia juga bertelur.
telur di tempat sampah. Nah, telur, apa itu namanya telurnya lalat tadi? Itu kalau menetas itu menjadi apa? Sudah? Nomor 6. Nomor 6. Tadi lalat itu menyimpan telurnya itu di mana? Sudah? Nomor 7 anak-anak. Proses pembusukan sampah organik itu mengeluarkan bau bagaimana? Sudah? Nomor 8 anak-anak. Nomor 8, apa yang kamu lakukan jika di rumahmu itu terdapat tumpukan sampah? Sudah? Nomor 9. Nomor 9, makanan yang berasal dari tumbuhan atau hewan tadi jika sudah busuk itu juga disebut dengan sampah apa? Sudah? Terakhir, nomor 10 anak-anak. Nomor 10 adalah nomor 10. Nomor 10, sebutkan satu contoh sampah organik atau sebutkan satu contoh yang termasuk sampah organik. Kamu sebutkan, misalnya itu apa? Misalnya apa, buah busuk, apa-apa seperti itu. Satu aja contohnya ya. Sudah? Kalau sudah, jawabannya ditulis kemudian difoto anak-anak ya, dikirimkan ke Bu Mita. Nanti Bu Mita lihat jawabannya sudah betul atau belum. Oke? Semangat? Nah, mungkin itu saja dari Bu Mita anak-anak. Sampai berjumpa kembali dengan Bu Mita pada pertemuan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak. Tetap semangat belajar kuak ya. Tetap semangat.